Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, apa kabar? Gimana nih puasanya? Semoga semangat terus ya. Selamat datang di podcast Fisika, Bincang Asik Ramadan. Podcast yang bakal menemani kalian selama bulan penuh berkah ini, dengan obrolan yang seru, insightful, dan juga relatable banget sama kehidupan kalian. Nah, saya Nabila Kinanta Sakina. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang menjadi pedoman hidup kita, terutama sebagai umat muslim. Nah, kali ini kita akan membahas Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk hidup kita. Sahabat Ramadan, seringkali kita melihat Al-Quran hanya sebagai kitab suci yang kita baca saat Ramadan saja atau saat di acara tertentu. Padahal Al-Quran adalah sebuah petunjuk hidup yang kita harusnya menjadi panduan dalam setiap langkah hidup. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih tentang bagaimana Al-Quran bisa menjadi cahaya kehidupan bagi kita, yang bisa menuntun hidup kita lebih baik lagi. Nah, dengan narasumber kita hari ini, Pak Masyudi, yang pastinya sudah siap berbagi ilmu dan pengalaman menarik buat kita semua. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Masyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah Ngomong-ngomong sehat. nih Pak, kita udah Ya. masuk di pertengahan Ramadan. Nah, ada nggak sih kebiasaan unik ataupun kebiasaan yang ditunggu-tunggu sama Pak Masyudi di bulan Ramadan sendiri? Entah itu di kampung atau di keluarga Bapak, mungkin bisa dibagikan ke sahabat Ramadan dulu. Iya. Kalau bulan Ramadan biasa ini juga menyenangkan sebetulnya. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali terutama orang-orang muslim merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga nanti akan dimeriahkan dengan di mana-mana, di masjid, di mushola, pasti banyak di Al-Quran dibaca di mana-mana. Itu sebetulnya menyenangkan, juga mungkin baik karena itu ladang berbuat baik. Di antaranya berbuat baik, ladang berbuat baik, di antaranya adalah membaca Al-Quran itu. Baiklah, kita langsung saja di pertanyaan pertama. Kan Al-Quran itu kita sering sebagai pedoman hidup kita ya Pak. Nah, Ya. kalau buat kita yang masih muda-muda ini mungkin belum tahu bagaimana sih apa arti sebenarnya Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Pertama, mengapa harus Al-Quran? Karena kita akan melihat sejarahnya manusia itu mulai dari Nabi Adam nanti akan berakhir sampai hari kiamat. Nah itu butuh waktu paling panjang, makanya kemudian Allah menurunkan petunjuk, pedoman untuk pedoman hidup, terutama tuntunan hidup di dunia ini. Nah, kenapa Al-Quran? Nah, dulu sebelum Al-Quran sudah ada kitab, sebelum Al-Quran sudah diturunkan untuk pedoman orang-orang yang sebelum yang sekarang. Nah, kemudian Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab yang dahulu. Makanya cukuplah Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk yang sekarang, karena sudah disempurnakan. Kitab-kitab yang sebelumnya kemungkinan oleh Allah belum sempurna, kemudian disempurnakan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Kenapa sebagai pedoman hidup? Karena manusia di dunia ini kalau tidak ada pedomannya, otomatis nanti akan apa yang dilakukan. Nah, pedoman ini untuk kehidupan itu kehidupan untuk nanti, karena manusia ini di dunia ini akan kembali, hidup akan kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah di dunia itu tantangannya banyak sekali, ya. Tantangannya banyak sekali. Kemudian supaya selamat di dunia ini, maka Al-Quran menurunkan kitab Allah. Yang pertama itu adalah kitab Taurat, Zabur, kemudian Injil. Setelah Injil, Al-Quran yang paling akhir. Dan setelah Al-Quran ini tidak ada lagi kitab Allah, gak ada, sudah yang terakhir. Makanya kitab Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah,
Kemudian kenapa kok di bulan Ramadan marak sekali? Ya, yang pertama memperingati juga Al-Quran itu turun kan bulan Ramadan. Maka dengan bulan Ramadan akan disemerakkan lagi. Kita di mana-mana pasti dengar baca Quran, ya. Makanya juga disebut ada Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Karena memang sejarahnya mungkin Allah sudah memberi petunjuk, pokoknya Al-Quran itu nanti diturunkan di bulan Ramadan. Maka ya itu, kemudian karena Al-Quran ini berbahasa Arab, maka supaya kita ngerti ya harus belajar. Nah, belajar Al-Quran ini yang pertama belajar Al-Quran langsung karena huruf Arab. Sekarang ada banyak sekali taman-taman pendidikan Al-Quran, TPQ banyak sekali. Makanya kalau seorang Muslim nggak bisa baca Al-Quran, ya disayangkan. Betul-betul sangat disayangkan kalau enggak. Yang pertama, yang penting baca dulu. Kenapa kok baca? Ya, dalam hadis Rasul kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Ini ada dua, orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Lah, belajar yang pertama otomatis adalah membaca. Nah, membaca ini sebetulnya tingkatan yang pertama. Nanti kalau sudah bisa membaca, baru setelah itu akan mempelajari lagi makna-makna ayat-ayat Al-Quran itu, supaya jadi nanti setelah dipelajari jadi petunjuk, jadi pedoman dan dipedomi seluruh manusia. Nah, belajar ini makan waktu banyak, nggak cuma sedikit, karena setelah membaca harus dilanjutkan, sebetulnya harus diketahui artinya. Lah, setelah diketahui artinya, otomatis nanti akan tahu, oh, Al-Quran itu fungsinya kayak begini. Oh, pada fungsinya ada petunjuk, pedoman hidup manusia hidup di dunia ini, supaya nanti kembali lagi kita ke hadapan akhirat, di akhirat, di surga, ya dengan petunjuk itu akan bisa kembali. Sebab kalau nggak ada petunjuk, misalnya nggak ada Al-Quran, apa yang akan dilakukan nggak tahu. Tidak ada pandangan sama sekali. Iya, makanya itu juga ada. Kemudian setelah itu, dan tidak kalah pentingnya, kita harus beriman dulu. Yang pertama harus percaya dulu. Sebab kalau tidak beriman, apapun yang dilakukan nanti Al-Quran sebagai pedoman hidup tapi gak percaya, ya percuma. Makanya harus beriman dulu. Ya. Setelah beriman, kemudian Al-Quran dipelajari. Setelah dipelajari, dibaca, bisa baca, kemudian sudah mengerti, dijadikan pedoman hidup. Kemudian kenapa bulan Ramadan seperti banyak sekali orang baca Al-Quran? Ya mungkin pada bulan Ramadan momentum beramal baik. Dan beramal baik yang paling gampang, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, mungkin banyak sekali yang membacanya, ada yang cepat, ada yang pelan-pelan. Yang benar yang mana? Semuanya kalau dalam kebaikan semuanya baik, ya. Tinggal orangnya itu mau membaca Al-Quran itu minta apa yang akan didapat dengan baca Al-Quran. Karena biasanya orang-orang kalau membaca Al-Quran itu ingin mendapatkan barokah dari Al-Quran. Jadi bacanya agak lumayan cepat, supaya banyak sekali yang dibaca. Mungkin bisa kalau zaman sahabat dulu, beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sahabat dulu, Ali bin Abi Thalib itu 1 bulan Al-Quran bisa khatam sampai 60 kali. Subhanallah, itu zaman para sahabat seperti itu. Nah, kita ini sekarang baca Quran itu
Ya, Ada yang 1 bulan khatam bisa 1 kali, sebetulnya bisa ditingkatkan. Ada yang nggak khatam 1 bulan tuh. Ya momen-momen bulan Ramadan supaya banyak dapatkan beramal baik dengan membaca, maka banyak sekali yang membacanya dengan membaca agak lumayan cepat, ada yang pelan-pelan, kemudian ada yang mungkin masih tingkatan belajar, ada yang mungkin keliru, makanya dalam baca Al-Quran bulan Ramadan itu ada bersama-sama disemak, ada yang nyemak, ada yang baca, supaya apa? Kalau ada keliru diingatkan gitu. Nah, di zaman sekarang kan banyak anak muda yang merasa jauh dari Al-Quran. Nah, menurut Pak Masudi sendiri, apa sih penyebabnya? Dan bagaimana cara kita itu biar bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran? Iya. Kenapa pada zaman-zaman sekarang itu banyak orang kayak, ya memang itu di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30 itu sudah disebutkan ya. Yang maksudnya itu Nabi Muhammad berkata, wahai Allah, orang itu akan melupakan Al-Quran atau mengabaikan. Ya maksudnya mengabaikan ini sebetulnya adalah jauh dari Al-Quran. Nah supaya orang itu tidak jauh Al-Quran, yaitu tadi ya harus yang pertama beriman dulu. Iman inilah akan mendorong bahwa baca Al-Quran itu suatu ibadah. Walaupun dia itu membaca tidak mengerti maksudnya, maka termasuk juga ibadah. Lah, supaya manusia suka membaca Al-Quran, ya harus dipelajari yang jelas. Dan tiap hari harus dibaca. Itu sebagai konsekuensi sebagai seorang muslim. Kalau seorang muslim bacanya Al-Quran jarang-jarang, ya bagaimana? Ya harus sering dibaca, baca pun akan menjadi ibadah. Maka banyak ya, di dalam hadis Nabi kan itu ada zainu buyutakum bi qiraatil Al-Qur'an. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Di situ hiasi dengan baca Al-Quran, bukan hiasi dengan tulisan Al-Quran, tapi hiasi dengan bacaan Al-Quran. Karena kalau rumah itu di dalamnya itu dibaca Al-Quran, rumah itu akan berkah, betul-betul berkah. Dan rumah itu akan keluar cahayanya yang terang sekali. Beda dengan rumah-rumah misalnya nggak pernah dibaca Al-Quran, ya. Makanya di situ betul zainu hiasilah rumahmu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Sebetulnya dengan apakah kalau di rumah ada hiasan baca Al-Quran nggak baik? Ya baik juga. Sebab dengan ada di situ terpampang ayat Quran, tamu yang datang itu pasti akan melihat. Orang yang melihat itu akan, ini tulisan apa ya? Setelah itu akan dibaca. Dengan otomatis kalau di rumah ini ada hiasan ayat Al-Quran, berarti nanti siapapun di situ akan datang melihat kemudian akan baca. Dengan itu berarti juga membaca Al-Quran akhirnya. Bagus, walau hiasan ya bagus daripada hiasan yang lain. Sebab kalau di dalam rumahnya ada hiasan bacaan Al-Quran, berarti orang itu suka dengan Al-Quran. Gak mungkin kalau nggak suka Al-Quran di rumahnya ada kaligrafi Al-Quran, gak mungkin. Itu kalau ada tamu pasti nanti akan baca. Saya pun sering kalau saya bertamu di rumah, kemudian di situ ada tulisan Arab, akan saya baca. Itu tulisan apa? Akhirnya tahu, oh itu ayat Al-Quran, misalnya ayat Kursi. Oh itu ayat Al-Quran tulisan basmalah. Oh itu surat Al-Ikhlas, atau oh itu hadis Nabi. Ya itu akan diketahui gitu. Saat ini banyak tantangan dalam kehidupan Pak, terutama bagi anak muda. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi solusi dalam menghadapi ujian hidup?
Sebagai solusi bagi orang hidup, ya yang pertama ya pasti Al-Quran harus tahu itu Al-Quran itu apa, itu harus tahu. Kalau sudah tahu Al-Quran sebagai solusi, ya nanti manusia akan mencari. Itu kan namanya pedoman hidup, akan dicari. Oh, ini caranya supaya kita tidak bingung, maka kembalinya adalah kepada Al-Quran. Dan kemudian ada lagi yang namanya hadis. Hadis ini juga sebetulnya hadis itu adalah juga keterangan-keterangan menjelaskan Al-Quran, karena Al-Quran ayat Quran, Al-Quran ini berupa ayat-ayat huruf Arab, kemudian dijelaskan juga yang belum jelas di dalam hadis Nabi. Makanya ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi itu, dan bisa sebaliknya, Al-Quran dan hadis itu jadi dua pedoman yang saling menutup, saling melengkapi. Wah, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Ternyata Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang kita baca, tapi juga pedoman hidup yang memberikan solusi atas segala permasalahan di hidup kita. Nah, dari tadi kita udah banyak belajar mulai dari bagaimana Al-Quran bisa menjadi cahaya dalam hidup, cara memahami isinya, hingga bagaimana kita bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Yang penting, kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin tenang hati dan jiwa kita. Nah, sebelum kita tutup, apa ada satu kalimat motivasi buat sahabat Ramadan di rumah, Pak? Ya, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup supaya manusia bisa menjalani hidup dari dunia ini sampai akhirat, tentunya dengan membaca Al-Quran. Nah, supaya menjadi pedoman hidup, ya paling tidak kalau mau seorang muslim, ya tahu kitabnya, terutama Al-Quran. Bacalah, dan bacalah. Nah, terutama di bulan Ramadan ini silakan banyak-banyak mengumpulkan amal baik, diantaranya membaca Al-Quran. Nah, ini ya namanya membaca Al-Quran itu kan mungkin kalau bulan Ramadan kan banyak temannya. Kalau cuma sendirian mungkin ada bosen, tapi dengan banyak temannya bisa semangat lagi membaca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita melupa, jangan sampai kita nggak buka Al-Quran. Tak kerasa ya, kita ternyata udah ngobrol panjang dan lebar, mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa dari Pak Mas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka hati dan pikiran kita semua, bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang seharusnya selalu kita baca, pahami, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin tenang dan terarah hidup kita semua. Terima kasih buat Pak Mas Yudi sudah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya untuk kami. Dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat Ramadan di rumah yang sudah menantikan acara ini mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga puasanya, perbanyak ibadahnya, dan yang paling penting, jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik dalam hidup kita. Saya Nabila Kinata Sakinah, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani perbincangan seru ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Tetap semangat membaca Al-Quran, tetap jaga hati, dan teruslah belajar memahami isinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Bisika, Bincang Asik Ramadan. Sucikan hati, kuatkan iman di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.